kita every single Sunday, saya mau bilang ya, every single Sunday, setiap hari Minggu, itu di gereja Nabi kita habis dihinakan. Buta huruf, pedofilia. Udahlah, antum gak usah tutup-tutup, Anda tahu. Pedofilia, buta huruf, berdarah-darah perang, membunuhi orang yang tidak Islam. Antum yang sebar itu tanpa pengetahuan. Terakhir dibilang Nabi kami yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad SAW, Ibn Abdillah, disebut sebagai orang yang dikerumuni jin. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Bule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya doakan teman-teman kiranya Tuhan selalu memberkati dan menyertai teman-teman dimanapun teman-teman berada saat ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Nona Kainama ya. Saya kasih Nona Kainama teman-teman sekalian karena mulutnya itu kayak perempuan. Karena mulutnya itu kayak banci gitu ya, yang selama ini menghinakan Kristen, sekarang dia putar fakta dengan menuduhkan bahwasanya orang Kristen yang sering menghina Nabi Muhammad, maaf, bukan Nabi, karena Kristen tidak menganggap Muhammad sebagai Nabi, sama dengan Islam juga tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan, itu fair. Oke, jadi saya nggak sebutkan sebagai Nabi karena Anda juga tidak berani menyebutkan Tuhan kami yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, Muhammad ya dimaksudnya. Kita terus menghina Muhammad, ya. Dan lucunya dia katakan bahwa hampir setiap minggu, ya setiap hari Minggu, para pendeta menghinakan Muhammad, buta huruf, dikerumuni jin, ya, penuh dengan penumpahan darah, membunuh orang-orang itu, ya. Walaupun pada kenyataannya Muhammad seperti yang kau katakan itu, tetapi para pendeta, saya sendiri juga dalam pelayanan saya setiap hari Minggu tidak pernah membahas Nabi Anda, junjungan Anda. Jadi Anda sendiri yang mengklaim itu bahwa Nabi Anda dikerumuni dengan jin. Toh juga ayatnya ada, kan sudah dibacakan oleh Ustadz Kul Miftah. Ya, Miftah Kul sudah membacakan ayatnya seperti yang dibacakan oleh Muhammad KC. Nona Ahmad Kainama, Anda pernah dibungkam oleh Bapak Garcia Pelo di Malang ketika Anda ceramah dan sok-sok tahu bahasa Ibrani, menistakan agama Kristen. Akhirnya apa? Panitia mengusir Bapak Pendeta Garcia Pelo pada saat itu. Ya, sama lidah Anda itu lidah setan. Sangat engkau pandai ya, Ustadz Kainama, untuk memutarbalikkan fakta. Yang selama ini Anda yang menghina kekristenan dengan mengombrak-abrik tentang pengakuan iman rasuli, di mana engkau katakan di sana bahwa Yesus Roh Kudus bersetubuh dengan Maria, lahirlah Yesus. Anda menistakan agama Kristus. Setiap ceramah dan kajian-kajian Anda, Ustadz Kainama, Nona Kainama, Anda ya terus yang menghinakan kekristenan. Saat ini Anda membalik fakta. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan untuk melihat videonya supaya teman-teman lihat ya, ini manusia pengadu domba, manusia pemfitnah yang suka menghina orang lain. Sekarang dia lempar batu sembunyi tangan. Ya, mari kita melihat, menyaksikan videonya. Mulut bibir perempuannya, ya, dia bukan laki-laki, perempuan, Nona dari Ambon. Oke teman-teman, mari kita melihat Nona Manisha ini dari Ambon ya. Apa yang disampaikan oleh Sister Kainama. Mari kita melihat videonya saat ini. Yang benci antum di Republik ini tidak ada. Toleran dan sayang serta memuliakan Isa ibnu Maryam itu tidak ada yang lebih daripada umat muslim. Tidak ada. Kita tidak pernah bikin Yesus telanjang di atas salib, tidak. Kita yang bikin Yesus itu tidak mati, kita. Orang muslim yang kasih hadiah khusus buat maminya Jesus, namanya Maryam, satu surat khusus. Orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita orang muslim yang kasih hadiah buat opanya, bukan cuma maminya, opanya Amram.
Akhir. Sudah tahu itu. Kita ada. Antum kemana aja? Antum kemana aja? Lalu ketika kita bilang Bible ada problems di dalamnya, antum marah. Bilang tidak toleransi dan penistaan. Ya, teman-teman sekalian, perhatikan lidah buayanya. Ya, lidah nona manisnya, teman-teman sekalian. Opanya, hadiah buat maminya. Ahmad Kainama ini, teman-teman sekalian, dialah yang menghinakan tentang kekristenan. Jika orang Kristen berkata Nabi Muhammad, ya, Muhammad itu bukan nabi, Anda demo sana sini. Anda bikin macam-macam, bakar gereja di mana-mana dengan berkata Muhammad bukan nabi. Karena Alkitab tidak pernah mencatat demikian. Tetapi saat Anda seenaknya, ya, seenak bibir bencongmu ini, Kainama, berbicara tentang Yesus, bukan Tuhan, tidak disalib. Anda berkata, ya kami mengasihi, kami tidak menistakan dengan itu. Itu sudah penghinaan terhadap kami. Ribuan tahun, 6 abad. Dengar Ahmad Kainama, Nona Manise. Dengarkan, 6.000 tahun. Ya, Kristen sudah ada daripada Islam. Ya, akhir abad ke-6 baru Islam muncul. Dan selama 6.000 tahun itu, orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dengan diberikan bukti-bukti dan data-data. Nubuatan-nubuatan tentang Yesus Kristus. Telah lengkap semuanya. Datanglah Islam, Muhammad. Yang dapat katanya, karena tidak ada saksi. Katanya dapat wahyu dari Gua Hiro, dari Jibril. Tapi itu hanya sosok suara. Karena Muhammad sendiri tidak pernah ketemu dengan Allahnya. Apakah Nona Ahmad Kainama bisa buktikan? Pernah Muhammad ketemu dengan Allahnya? Ya. Dan dengan demikian muncullah, lahirlah yang disebut dengan ajaran Islam. Dan dikatakan Yesus bukan Tuhan. Yesus tidak disalib tapi diserupakan. Sekarang saya tanya dengan Nona Ahmad Kainama. Siapa orang yang diserupakan dengan Isa, kalimatullah, firman Allah yang bersama-sama dengan Allah semula, dan firman itu adalah Allah itu sendiri yang telah datang mengambil rupa seorang manusia dalam misi penyelamatan umat manusia yang mau percaya kepadanya. Siapa orang yang diserupakan dengan dia? Nona Ahmad Kainama. Nona Ahmad Kainama. Ya, Anda bukan ustadz lagi saya bilang, tapi Nona Ahmad Kainama. Sekarang buktikan ke saya. Siapa yang diserupakan itu? Namanya siapa? Dari golongan mana? Orang tuanya dari mana? Masa anaknya disuruh untuk gantikan Isa tidak dituliskan secara detail oleh Al-Quranmu? Kan lucu. Ya, jadi saya tunggu apa yang saudara mau sampaikan ini. Ya, bila perlu kita bisa diskusikan secara bersama-sama. Saya tidak bilang debat karena debat itu tidak akan selesai, tapi kita akan diskusikan. Anda buktikan siapa orang yang diserupakan. Ya, dan apa hadiah? Ya, surat apa? Ya, mungkin Anda berkata itu tentang surat itu bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, surat khusus yang mereka buat. Opanya. Mulut kau itu begitu manis ya. Kayak perempuan apa itu. Ya. Kainama. Ya, jadi teman-teman semua. Dia bilang bahwa ada toleransi. Ya, ada kasih dari Islam ke Kristen di muka bumi ini. Bukan. Di Indonesia maksud dia tadi teman-teman sekalian. Di mana toleransi Anda? Setiap kali Anda kajian, setiap kali Anda ceramah, berdakwah, Anda menyinggung Kristen, Anda menghina kekristenan, bilang Kristen itu bodoh, Kristen itu kafir. Anda membakar gereja. Ya, Anda membunuh orang yang menghinakan agama dengan menyenangkan Allahmu seperti yang dilakukan oleh Napoleon. Polisi yang bela Allah dengan tai. Ya, kalian demo kemana-mana. Ini video Gus Nur lagi. Yang sedang beredar. Ngancam Paul Jang.
Mau darahkan halal, komentar-komentar, darah Poljang halal. Tunggu saja tanggal mainnya. Apakah ini yang diinginkan oleh Allah? Allah mana? Ya, itu mungkin Allahmu. Karena dia bukan Tuhan yang disembah oleh orang-orang Kristen. Karena Tuhan yang disembah oleh orang Kristen mengajarkan kasih. Bahkan Tuhan yang disembah oleh orang Kristen. Kalau agama lain berkata kasihilah sesama manusia dan kasihilah seperti dirimu sendiri, ya, kasih mereka seperti dirimu sendiri. Tapi Tuhannya Kristen maju satu langkah. Nona Ahmad Kainama, tidak ada ajaran kamu tidak pernah mengajarkan demikian. Tuhan kamu tidak pernah mengajarkan hal demikian. Tapi Tuhan kami berkata, dia maju satu langkah ke depan, ya. Ini satu langkah, dia maju satu langkah lagi, dia katakan begini. Kasihilah sesamamu manusia, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Termasuk kamu Nona Ahmad Kainama. Kami, ya, mendoakan Anda. Kami mengasihi Anda walaupun mulut bibirmu itu yang penuh dengan racun. Ya, untuk mengadu domba antara Islam dan Kristen. Tapi kami masih tetap mengasihi Anda. Kami masih tetap untuk mendoakan saudara. Kami tidak teriak, termasuk saya sebagai tokoh agama Kristen. Saya tidak mengajak jemaat saya untuk berteriak-teriak darah Ahmad Kainama halal untuk Tuhan. Tidak pernah. Ya. Oke teman-teman, mari kita melihat apa yang disampaikannya selanjutnya nih. Didustakan berapa ribu kali, come on, my brother and sister. Kita sebagai orang Islam didustakan habis-habisan. Di kita, every single Sunday, saya mau bilang ya, every single Sunday, setiap hari Minggu, itu di gereja Nabi kita habis dihinakan. Buta huruf. Pedofilia. Udahlah, antum gak usah tutup-tutup. Anda tahu. Pedofilia, buta huruf. Berdarah-darah perang. Membunuhi orang yang tidak Islam. Antum yang sebar itu tanpa pengetahuan. Terakhir dibilang Nabi kami yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad SAW, Ibn Abdillah, disebut sebagai orang yang dikerumuni jin. Ya, teman-teman sekalian, perhatikan mulutnya lagi, teman-teman sekalian. Dia putar balikan fakta. Setiap hari Minggu, para pendeta menghinakan junjungannya Muhammad. Menyebutkan Muhammad buta huruf. Kalaupun itu benar, toh juga kalian membenarkan kalau memang Muhammad itu buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ya kan? Terbuktikan ketika Jibril, ya sejarahnya, Jibril suruh membacanya, tapi dia bilang aku tidak dapat membaca. Baca, aku tidak dapat membaca. Sampai dipaksa oleh Jibril katanya. Kalau itu Jibril ya, itu paksa baca. Memang tidak bisa baca. Kalaupun itu benar, maka kenapa Anda marah, Ustaz Kainama, Nona Kainama? Kenapa Anda marah? Bukankah Nabi Anda, junjungan Anda itu memang nggak bisa baca kata kalian? Ya kan? Nggak bisa baca. Makanya kalian cocokkan dari Ulangan 18 ayat 18 itu. Dan juga Yesaya 29 ayatnya yang ke-12. Kalian kan mencocokkan hal itu juga kan terhadap Nabi Anda bahwa dia adalah buta huruf. Yang kedua, dia katakan teman-teman sekalian bahwa ya berdarah-darah, ya Muhammad itu berdarah-darah. Memang betul. Nabi Anda kan memang dia memperjuangkan Islam dengan perang. Ya, menyebarkan tentang Islam itu. Dan para ustadz juga hanya banyak ceramah-ceramah semacam itu. Ya. Bahkan Anda sendiri berkata bahwa ya Nabi itu harus berperang. Ya. Nabi itu harus perang. Tidak lemah-lemah seperti Yesus. Yesus kalah dengan tentara Romawi. Kan Nona Kainama sendiri yang berkata demikian. Ya, berarti Nabi Anda yang Anda percaya itu, junjungan Anda itu, berarti ya dia perang menumpahkan darah. Tapi Tuhan kami, Yesus Kristus yang mulia, tidak pernah menumpahkan darah. Tidak pernah memaki orang. Tidak pernah untuk memaksakan orang percaya dengan pengajarannya. Ya, tidak pernah. Tidak pernah baku marah-marah, pukul-pukul ya. Kecuali untuk menegakkan yang namanya itu pengajarannya. Ya, misalnya dia marah dengan orang yang menjadikan rumah bait Allah itu pada waktu itu mereka jualan di situ, tukar uang, jual kambing, jual sapi, jual burung-burung, pertukaran uang dan sebagainya. Mereka gunakan itu, mereka bukan sembayang, tapi justru mereka gunakan sebagai pasar itu rumah Tuhan. Wajar dia tegur pada waktu itu. Ya.
Tetapi dia tidak pernah bunuh orang. Beda dengan Nabi Anda memang, Ahmad Kainama. Ya. Dan yang terakhir katamu, bahwa Nabi Anda dikerumuni jin. Apakah salah Muhammad KC mengatakan demikian, Ahmad Kainama? Nona, Mbak Kainama. Apakah itu salah? Ustadz Miftah Kul telah membacakannya itu dan beberapa ustadz yang lain. Ada ayatnya ketika Nabi Anda sedang sholat itu datang jin. Ya, beda dengan Abdul Somad yang berbicara tanpa dalil. Berkata di salib itu ada setan, di salib itu ada jin. Berdasarkan itulah Muhammad KC berbicara tentang jin. Karena di Kristen tidak ada jin. Di salib itu tidak ada jin. Tapi yang ada jin adalah ya, Nabi Anda. Dia dekat dengan jin. Dan itu ada ayatnya. Tidak omong doang. Ya omdong. Tapi Ustaz Abdul Somad justru berkata demikian. Baik di hadis, baik di Al-Quran, baik di Alkitab. Tidak ada ayatnya yang mengatakan di salib ada setan. Ada jin. Kepalanya ke kiri atau ke kanan. Tak ada. Itu buat pikirannya sendiri untuk menistakan dan menghina agama Kristen. Teman-teman, kita kembali dengan apa yang dibicarakan oleh para pendeta setiap hari Minggu. Minta maaf teman-teman, bukan promosi. Saya setiap hari Minggu melayani di mimbar. Saya setiap hari Minggu mendidik jemaat yang saya gembalakan. Dan tidak pernah mengajarkan bahwa Nabi Muhammad itu begini, begono, begini, begono. Bahkan menyebutkan Nabi Muhammad saja tidak pernah. Ya, apalagi kita menghinakan hal itu. Ya, tidak akan pernah. Kita mengajarkan bagaimana ya pengajaran dalam kekristenan. Beda dengan para ustadz kandrun yang goblok-goblok semua. Ketika berceramah mengutip ayat-ayat Alkitab. Ustadz Munjir, Nona Kainama ini. Ya kan? Baca ayat kitab suci sembarangan. Ustadz Munir, Sanihu Munir. Ya, Nandar. Ya, Ustadz Nandar, Ustadz Felix. Ustadz siapa lagi? Mualaf-mualaf semua ini. Ya. Ali Mustafa, orang Papua, ustadz yang berkata, yang dari Papua itu dia katakan, saya sudah pastor 13 tahun katanya. Tapi untuk membedakan Kristen Protestan dengan Kristen Katolik saja, dia tidak bisa. Ya. Jadi teman-teman semua, apa yang disampaikan oleh Kainama ini fitnah, ini mengadu domba. Tidak pernah diajarkan di dalam kekristenan untuk berkhotbah menyindir agama lain. Ya, walaupun ada misalnya perbandingan-perbandingan untuk memperkuat umat, ya jangan sampai kita meninggalkan ya kekristenan. Ya, misalnya tentang poligami. Ya, di Kristen itu tidak bisa berpoligami, berbeda dengan agama lain. Dan itu pun kami tidak menyebutkan Islam. Ya, di Kristen tidak bisa berpoligami. Kristen tidak boleh bercerai. Jangan ikut agama-agama lain. Kenapa? Karena memang ada agama semacam itu. Nah, kalau kami terang-terangan memang betul. Islam kan mengajarkan yang namanya boleh berpoligami. Yang penting sanggup kasih makan. Gitu. Tapi secara terang-terangan para pendeta, para gembala, pengkhotbah termasuk saya tidak ya secara langsung untuk menyampaikan demikian. Jadi untuk menghinakan Islam setiap hari minggunya bahwa Nabi Anda buta huruf itu fitnah besar. Ahmad Kainama. Ya. Jadi teman-teman sekalian, video saya kali ini agak pedas sedikit ya. Tapi jangan takut teman-teman, jangan kaget. Saya tetap mengasihi. Karena kita diajarkan untuk mengasihi. Cuman karena mulutnya Nona Kainama tadi teman-teman dengan membalikkan fakta, itu sebabnya saya agak keras sedikit untuk memberikan komentar kali ini. Baik teman-teman, puji nama Tuhan, kiranya kita bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.